Good morning, selamat pagi geng duet. Senang sekali pagi hari ini bisa menyapa teman-teman semuanya. Hari Jumat sudah tanggal 20 Februari. Agak miring, I don't know how to fix it. Wait. Like this? Oke lah ya. Kaosnya lucu ya. Orang ngurus omongannya tonggo. Arti terjemahan bebas ke dalam bahasa Indonesia. Nggak ngurus omongan tetangga. Lucu ya. Ini again kado dari geng duet. Also before I start, aku lagi mengisi one question a day for a positivity journal. Hari ini tanggal 20 Februari. Pertanyaannya, what compliment did you cherish? Tadi sambil nunggu jam siaran, what compliment did you cherish? Pujian apa yang mungkin saat ini paling kamu ingat, paling membekas, paling melekat di hati? Ini jurnal juga kado dari geng duet, Nita kalau nggak salah yang kasih ini. Nita kalau nggak salah ya. Lupa deh aku. Coba kita cek. Ini kado yang, jadi kalau geng duet nanya, Ratna. Ratna. Kalau nanya belinya di mana, aku nggak tahu karena ini dikasih. Coba cari di e-commerce atau toko buku, harusnya sih ada. Coba kamu jawab, geng duet jawab. What compliment did you cherish? Apa sih pujian yang paling kamu ingat, paling melekat di hati? Coba sekalian kita sapa. Oh, Dona, ada kali ya di Gramedia. Coba deh, cari aja Akgan bilang, Kak Dave, botoxnya bagus banget, nggak ada kerutannya. Ini di Medipro kayaknya pakai produk, nanti aku tanya ya, aku lupa, kan ada yang dari Jerman, ada yang dari Korea, ada yang dari Amerika. Bubli bilang pujian yang paling you cherish adalah dipuji wangi. Ya, itu juga menyenangkan ya. Buat kita yang sangat appreciate fragrance, dipuji, aduh wangi kamu enak banget hari ini. Pujian itu melekat ya. Aim juga bilang dipuji wangi. Yes, that's true. Yes, pujian, what compliment did you cherish today? Lucu loh ya. Jadi pagi-pagi memulai, Kakak Dev selalu keren. Itu juga bentuk pujiannya. Oh, thank you. Pagi-pagi memulai hari dengan mengingat-ingat apa ya lately pujian yang paling melekat di hati. Dipuji baik. Oh ya, itu kayaknya kita tuh karakternya ya. Dipuji jadi pendengar yang baik. Kak Dev pensilnya diserut dulu. Bener, aku tuh nggak punya serutan. Dipuji cantik sama suami walaupun aku gendut ya. Kalau pujian apalagi dari pasangannya, dari suami, dari istri, if it felt sincere, it hit the perfect spot in your heart, right? Walaupun mungkin suami, istri itu udah sering banget muji, ada tipe yang emang ringan hati dalam memuji gitu ya. Oh, dipuji sebagai manusia yang kuat dan mandiri, kata Misolo. Dona bilang suami memuji masakan aku enak. Nah, itu juga ya, walaupun pekerjaan memasak itu sudah dilakukan sehari-hari, tapi tetap aja kalau mendapatkan apresiasi dari pasangan kita tuh rasanya beda ya. Ada yang nanya gini, Kak Dev, kenapa di Indonesia memuji itu dikira gimana-gimana ya? Gitu ya, di kita itu rata-rata memuji itu dikira gimana-gimana. Gimana-gimananya gimana tuh, darling? Kayak good morning Maria di Toronto, kayak dipuji kayak seolah-olah flirting gitu atau lebay gitu. Iya, atau ketika aku juga sebenarnya saya juga termasuk orang yang sangat ringan hati, mengekspresikan apa yang ada di hati saya. So when I give compliment to people close to me or dear to me, I meant it, although it seems that I complimented people quite frequent gitu. Dan ada beberapa yang ketika mendengar dan menerima pujian saya juga komentar gitu tuh, kayak kamu mungkin ya yang dimaksud kayak aduh nggak usah lebay gitu. And it kind of belittled the emotion that I felt gitu, because I always compliment sincerely. Dipuji maksudnya gimana tuh? Coba kira-kira. Morning yoga teacher di Bali, selamat pagi. Jurnalnya ini sayang judulnya, One Question a Day for Positivity. Again, ini adalah kado dari Ratna geng duet. Jadi kalau geng duet nanya belinya di mana, I don't know, tapi go search it on e-commerce atau di Kinokuniya atau Periplus atau Gramedia. Harusnya ada ya, apalagi sekarang e-commerce kan banyak banget tuh toko online. Good morning to you, a happy Friday. Selamat pagi. Halo semua, apa kabar nih? Gimana? Pagi-pagi udah one question a day for a positivity, luar biasa sekali. Tadi aku bahas sama geng duet, pertanyaan untuk 20 Februari hari ini, what compliment did you cherish? Terus ada Dona yang bilang, kenapa kalau di kita itu kalau komplimen disangka orang yang butuh validasi? Oh gitu maksudnya Dona. Mungkin gini, kalau komentar aku terhadap
pertanyaan Donna, tergantung ya. If you are fishing for a compliment to make you feel good, up to a certain level, mencari validasi dari orang yang dari orang yang akrab, kenal, dekat di hati, menurut aku sih batasannya cukup sehat ya. Tapi kalau kamu mencari validasi dari orang yang kamu enggak kenal, nah itu agak questionable, at least for me. Kadang kan istri juga suka gitu ya, suka manja-manjaan kan sama suami ya, ya kan. Cantik nggak sih baju aku? Aku baru beli nih hari ini gitu. You are fishing for a compliment, right? You are searching for a validation and appreciation gitu. I find it cute at a certain level. And you, what compliment did you cherish? Lo Ada ada nggak? emangnya? Kan ini one question a day. Jadi ini kan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita mikir sebentar untuk membangkitkan mood positif. Apa ya komplimen? Karena dipuji kan menyenangkan ya, atau enggak? Hah? Buat lo? Biasa aja. Iya, biasa aja. Tapi semalam itu ada DM. Kan gue foto kemarin di Instastory, gue post foto di lift, terus abis itu gue post, terus ada yang bilang katanya gini, Mas Iwet belum pantun kok udah cakep gitu. Itu gue ketawa gitu. Lucu. Itu gue ketawa. Itu menurut Karena gue kalau- lucu gitu. Kalau pantun tuh abis ngomong pantun gitu, buah seledri, Iya. buah nangka, cakep. Ini Cakep. belum pantun kau udah cakep. Gue belum buah nangka buah seledri udah cakep katanya gitu. Itu gue ketawa. Buah nangka, buah seledri. Tapi bukan yang bikin gue screen cap, gue repost. Yang bikin gue repost bukan karena gue senang dibilang cakepnya, tapi menurut gue komentarnya lucu gitu. Kalau gue gitu. Iya. Tapi gue juga punya pertanyaan sih. Apa tuh? Seledri artinya apa? Seledri itu artinya buah nangka, Bukan. buah seledri. Selera tinggi nggak tahu diri, seledri. Emang ada yang nggak tahu seledri? Gak, gue ngeliat konten di TikTok. Gue nih seledri, selera tinggi nggak tahu diri. Terus gue gini, lucu ya. Oh wow, nah iya kayak gitu-gitu. Menurut gue lucu. Gue juga punya pertanyaan. Apa tuh? Kan bintang kecil di langit yang biru. Iya kan? Amat banyak. Enggak. yang hias. Pertanyaan gue adalah, kok langitnya biru? Kan udah malam. Bintang kalau adanya kan malam. Kok langitnya biru? Kenapa langitnya biru? Bintang kecil di langit yang Iya kan? biru. Amat banyak, ya kan? Coba. Tuhan, Ya, aku ada di. bener nggak? Ya, Pantes gue gedenya jadi manusia halu begini ya. Dari kecil tuh rasa halu gue tuh dari Iya. pupuk loh. iya. Ini tuh- ya kan? Kita tuh child grooming ya dari kecil ya. Mendadak child grooming. Ya, Apa-apa ya kan? dikit, apa-apa dikit jadi teori Epstein. Apa-apa dikit gitu kebanyakan nonton konten bisa yang jadi curiga melulu. Oke, gua katanya salah. Di langit yang tinggi, bukan langit yang biru. Oke, berapa tingginya kalau boleh tahu? Nggak pernah ada yang ngukur langit karena langit itu tidak terhingga seperti kasih ibu kepada anak. Seperti daya sabar gue kepada Allah di bulan Ramadan ini. Yang puasa lo kenapa yang dicobain? Wah. Gue kan cuma berbalas bertanya. Lo lagi buku katanya one question a day for a positivity. Ya gue juga ikut nanya. Ya nanyanya yang membangkitkan positivity, Ahmad Zoni. Apa Joni siapa sih, Bo? Lu keterlaluan. Ahmad Pagi-pagi Zoni udah siapa membangkitkan amarah gue. Ahmad Zoni siapa sih, Bo? Yang baru kelar diskors. Diskors dari mana, Bo? Aduh capek gue ngejelasin apa-apa lo, apa-apa dijelasin pakai daya imajinasi lo. Siapa sih Amar Zoni? Siapa? Nah itu dah. Hah? Siapa? Bukan itu poinnya. Jadi poinnya kenapa gue mesti ukur langit? Coba itu tuh kan lagu anak, Bo.
sama aja kayak lagu ini yang lagu-lagu anak kita tuh anak kecil emang udah diajarkan kalau mimpi itu harus setinggi langit. Kayak lagu kurang halu apa lagu anak-anak, ambilkan bulan bu, ambilkan, bisa malih ngambil bulan, lu nyuruh ibu lu bisa minta tolong tuh yang lain ambilin rapot, ambilin susu di atas, iya kan? jangan ambilin bulan. Kalau lagu ambilkan bulan bu, ambil di mana bu? Alfamart kali. Lo kalau ikutan acara Vindes lo mah berantem pasti. Bercandanya begini kalau di acara sahur Vindes. Vindes. Vindes gue juga gak pengen. Emang gak bisa nanya begini. Gue gak bisa loh. Gue tuh naik pitam loh. Makanya bapak gue kan guru ya. Dan dia kan suka memberikan tugas kepada gue untuk ngajarin adik gue kalau dia punya pertanyaan gitu. Di sekolah gitu. Ajarin dong adiknya gitu. Gue tuh rasa sabar gue tuh tipis banget loh. Gue nggak bisa loh main-mainan begini. Dan kayaknya daya imajinasi gue juga sedikit ya. Gue ketawa loh bener loh. Tadi pagi tuh gue sahur sambil ditemenin sama sahur bersama bareng Vindes. Yang ngisi Indra Jegel. Terus abis itu ada Ipsi, ada Rigen, ada Boyen. Bintang tamu hari ini adalah namanya Pak siapa ya? Pak Munawir, bukan. Pak siapa ya? Pak siapa ya namanya ya? Pak siapa ya? Pak siapa tadi pagi ya? Ada yang nonton juga nggak? Pak siapa ya namanya ya? Pak Jarwo kuat. Nah, terus sama Vincent sama Desta, ya kan? Mainlah mereka gitu. Si Ipsi itu jadi jadi apa tuh namanya? Ustadz yang ditanya-tanya. Tapi sebelum nanya sama Ipsi selalu harus gini, Ustadz Ipsi mau nanya dong, imut banget gitu, baru dia nanya gitu. Terus gue tuh sambil nonton gue ketawa. Pertanyaannya macam-macam gitu. Terus gue bayangin, ini mah kalau Dave jadi Pak Jarwo kuat, pulang-pulang dia mesti minum obat darah tinggi sih pasti. Obat darah tinggi jam 6 gue minum Insolven biar jam 7 gue Tapi lucu banget. Jadi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Ustadz itu yang pertanyaan benar mengenai agama gitu atau pertanyaan suka-suka dia aja? Ya suka-suka dia aja gitu. Indra Jegel nanya gini, lo lagu tahu itu Tensi Genzi? Nona. Bukan, Garam Madu. Belum. Garam Madu, masa lo nggak tahu lagu Garam Madu? Boleh, Wat, gue hidup di Indonesia kalau gue nggak tahu Garam Madu. Boleh. Iya, tapi kan lo tahu Nona aja gue baru follow kemarin. Gue kasih tahu lo, Nona aja gue baru follow. Gue baru follow karena semua teman-teman gue gini, keren banget, mereka keren. Gue lihat Instagramnya, potongan video klipnya. Gue lagi back pain ya. Gue nonton dia bergerak semenit aja back pain gue langsung nut gue gini. Emang darah muda tuh ya. Tapi keren ya si Nona ini ya. Itu semua orang Indonesia. Garam Madu juga kayak Nona gitu. Enggak, Garam Madu tuh apa ya? Kayak hipdut. Hip hop dangdut. Hip hop dangdut. Oh. Coba nyanyi dikit. Lu belum tahu? Malam ini sepi gitu. Ku terasa sendiri gitu. Gimana ya liriknya guys? Coba bantu deh guys. Kan malam ini sepi, ku merasa chaos gitu ya. Mana sih kayak gimana ya? Chaos. Malam ini chaos. Tensi naik gila dia. Malam chaos ini gimana ya? Emang malam chaos? Hah? Oh, malam chaos ini ku merasa sepi gitu. Nah, pertanyaannya sepinya karena apa tuh kira-kira? Aduh,
Dari judulnya aja garam madu tuh udah nggak ngakal ya. Biasanya kontradiksi itu manis sama pahit, bukan manis sama asin ya. Garam itu asin. Kenapa Iya. lo ketemuin madu? Nah, itu dia. Itu yang disebut kemudian sebagai paradoks. Ya, paradoks. Pintar dia berarti si hipdut-hipdut ini. Coba lo bayangin, walaupun dia ada di, lo mau bilang lah ya, oh itu kelas bawah lagunya, tapi lo lihat dia membawa sebuah paradoks, garam, madu, asin, manis. Ya, terus sakit dadaku tidur sakit dadaku tidur dengan kamu, itu liriknya. Lu dierep-erep itu bukan gara-gara pacar lu. Kalau lu lagi tidur dada lu sakit, lu dierep-erep, bangun deh berdoa. Berarti lu tidurnya belum berdoa. Makanya kalau sebelum tidur berdoa, jangan scrolling TikTok, jadinya dierep-erep. Tahu, paham? Itu kan Bobo yang kalau ditindihin gitu. Tahu. Itu dia. Tahu. Itulah benar tuh garam madu. Itu. Oh. Udah dibawain sama Erwin Gutawa loh lagu ini loh. Oke. Kagum aku. Kagum banget. Ya kan? Iya, makanya gitu. Jadi ada yang buat ini ya. Tadi ada yang bilang bertanya dengan nada lemah lembut. Duet nggak mau bikin acara sahur. Gini ya sayang ya. Kita mari bicara fakta. Aku kan paitor ya. Aku tuh udah, aku tuh lagi sekarang pahit akunnya, aku paitor. Sekarang paitor dia. Iya. Dia ambil alih ya peran itu ya. Ya berarti gue harus jadi money store ya, gue ya harus jadi money store. Karena ya. there is a paitor in every one of us. Kita nggak mungkin hidup manis terus. Ada kadang-kadang kita jadi pahit ya kan. Gue tuh sekarang paitor, realtor. Gue yang realita aja. Bukan yang nggak mau duet siaran sahur atau siaran buka puasa sayang. Kita siaran pagi Senin sampai Jumat aja, jadwalnya itu udah pakai diusahakan ya. Jadi untuk sahur sama buka puasa kayaknya energi levelnya nggak kuat deh di umur segini. Makanya gue hebat loh sama seniman-seniman yang pada terutama sahur ya. Kalau buka puasa mungkin kayak last push energinya mereka menghibur di TV atau di kontennya dia. Tapi kalau sahur menurut gue it takes twice the energy loh and the effort loh. Gue sih tepuk tangan loh itu sama seniman-seniman itu. Lo tau nggak siapa yang harus ditepukin tangan mengenai sahur ini? Istri-istri mereka. Bukan. Supir-supir mereka yang mengantar. Bukan. Anak-anak mereka yang merelakan orang tuanya tidak menemani mereka saat ibadah sahur. Bukan. Staf manajemen mereka. Bukan. Bukan ku menolakmu. Siapa lagi dong wait yang tersisa di permukaan bumi ini? Raffi Ahmad. Lu tahu nggak? Raffi Ahmad. Satu, sahurnya dia live dari rumahnya. Lo bayangin, semua yang lo sebut tadi ada dalam situ. Satu, bener nggak? Lah, dia live dari rumahnya. Berarti kan istrinya ikutan, anaknya ikutan, asisten rumah tangga ikutan, tim manajemen ikutan, driver udah pasti ikutan. Bener nggak? Satu rumah. Lanjut lagi. Apa nggak kurang Maksud sibuk lo- dia? Nah, Ya, terusin. Iya. Ya, apa nggak kurang sibuk dia? Orang dia hari-hari biasa aja kegiatannya udah kayak begitu. Apalagi bulan Ramadan begini ditambah sahur. Rini bilang gini, yes, Raffi dan lain-lain sahur dan buka Gila puasa loh. sama dengan 1 tahun 1 kali bayaran mahal 1 sampai 10 kali lipat melebihi THR artis-artis kita. Kita artis-artis itu. Nah, maksud lo, ini contohnya sangat paradoks sekali loh Iwet dengan lu Paradoks Raffi keluar lagi. Paradoks keluar lagi. Paiton, legitor, ya yang pahit harus ketemu yang manis. Maksud kita harusnya malu loh lah, orang setajir Raffi aja masih bela-belain sahur sama buka puasa live lah. Kita yang kagak ada debu-debunya sama pendapatan Raffi kok. Jangan Mali ngaca.
Loh, Jangan nah. gue harus apa nih? Ngaca. Oh jadi gimana? Gue harus jawab apa? Lu kasih tahu aja dah. Si Raffi aja yang jadwalnya sibuk itu disempet-sempetin dia live kan lu sendiri yang ngomong. Heeh. Terus? Lah kalau lu nggak sempet, aduh gue jadi ikutan aus loh. Rasa tenggang rasa gue tuh kuat banget ya. Gue nggak puasa tapi gue aus loh. Gue tuh pengen minum. Jadi maksudnya gimana? Gue juga harus ikutan live sahur. Ya nggak usah sih, Wet. Lu nggak kuat kayaknya. Gue juga takut lu stroke. Nggak ah? Iya kan, udah nggak usah. Cuma maksud gue tadi kan lo bilang Lah ngomong begini aja. Baru lu sahur tadi jam berapa? Terakhir minum tadi jam berapa? jam 4:20. Jam 4.20 lu terakhir minum aja 7.20 gini lu ngomong udah kayak ikan koi. Udah seret kan tenggorokan lo. Geng duet pakai nanya lagi ganti topik dong. Ganti topik. Emang kenapa sih ganti topik? Ya udah bosen kali ngomongin itu. Oh iya, jangan lupa tap ya guys, likes-nya supaya kita bisa dapat 1 juta likes. Sebentar nih, ini kayaknya ada yang salah sama Bluetooth gue. Lu sambil ngomong dulu ya, bentar ya. Nah, buat geng duet yang mencari aktivitas selama bulan Ramadan ini dan kebetulan geng duet suka baca buku, aku mau rekomendasikan 1 buah buku yang baru mulai aku menikmati. Jadi beberapa waktu lalu aku jadi tamu di podcast yang dimiliki oleh Sunil R. Tolani. Nah rupanya dia bikin buku. Nah ini adalah edisi upgraded dari buku yang dia cetak tahun 2002 kalau nggak salah. Iya, cetakan pertama itu 2025, November 2025. So this is the updated version. Judulnya adalah Udah Gini Aja. Yang aku suka dari buku ini dipaparkan dengan sangat sederhana, lugas, tulisannya besar-besar, easy to digest and easy to read gitu. Dan cara Sunil itu, this is the guy, dia minta dipanggil Bronil. Cara Bronil nulis itu kayak anak tongkrongan lagi ngomong aja gitu, kayak easy aja gitu, relax aja gitu. Dan gue suka sih, kayak ada satu, gue baru tahu ya Iwet, selama ini kan ini tuh maksudnya buku yang perlu lo baca kalau lo bosen, merasa stuck dan tidak pernah tahu what to do in your life. Kan kadang kita suka merasa stuck ya dalam hidup. Lo merasa bahwa lo udah melakukan semuanya, tapi kok hidup begini-begini aja, menggali ide baru nggak ada, stuck aja gitu, cari nasihat nggak ada yang pas gitu, stuck aja gitu. Nah buku ini mengajarkan kalau lo stuck, apa yang harus lo lakukan. Jadi kayak coaching tapi melalui buku. Aku mendapatkan impresinya seperti itu. Gue baru tahu ya selama ini kita tuh cuman kenal mental block ya Web ya. Iya apa enggak? Did you know bahwa ternyata ada juga yang disebut emotional block? Oh ya? Iya. Apa nah di bab ini block? tuh, yes, di bab 5 ini Bronil mengajak kita untuk memahami mental block dan emotional block, kunci untuk mengenali hambatan tak terlihat. Nih ya, mental block. Apa itu mental block? Mental block adalah hambatan yang kita ciptakan sendiri dalam pikiran kita. Mereka datang dari keyakinan, ketakutan, atau persepsi yang kita miliki terhadap diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Blok mental ini seringkali muncul tanpa disadari, yang terbentuk dari pengalaman masa lalu, lingkungan, atau pola pikir yang udah tertanam semenjak kecil. Contoh paling common dari mental block: rasa takut gagal, overthinking, perfectionism, rasa tidak percaya diri. Walaupun lu punya semua skill dan kesempatan untuk bergerak maju, mental block ini biasanya yang membuat lo ragu-ragu, takut mengambil langkah, dan lo rata-rata nggak sadar kalau penyebab lo stuck itu karena mental block. Nah, yang kedua, blok emosi. Kalau blok emosi itu muncul dari cara kita berpikir, Web. Blok emosi itu datang dari perasaan yang tidak terselesaikan. Emosi-emosi negatif seperti marah, sedih, takut, frustasi,
itu tuh bisa ngerem langkah dan bikin kita stuck di dalam situasi tertentu. Jadi mengelola emosi dengan baik, geng duet, itu penting supaya perasaan-perasaan itu tidak numpuk dan akhirnya menjadi hambatan dalam hidup lo. Apa sih blok emosi yang sering kali muncul bentuknya? Rasa marah. Lo marah karena ada situasi yang gak sesuai ekspektasi dan kemarahan itu bikin lo gak bisa fokus mencari solusi. Rasa sedih. Lo sedih karena lo ngerasa gak ada progres dalam hidup lo dan akhirnya lo berhenti mencoba. Rasa takut. Lo takut ngadepin emosi negatif, jadi lo menghindari perasaan itu. Padahal perasaan itu numpuk, nimbun, ketambahan lagi. Dan terakhir yang paling sering muncul dalam bentuk rasa bersalah. Lo ngerasa bersalah karena memilih diri lo sendiri, padahal kadang lo perlu memprioritaskan diri lo. Lucu ya, gue baru tahu. Gue selama ini cuma tahu, oh mental block gitu. Hambatan kita untuk maju tuh kadang mental block. Ternyata ada juga yang namanya emotional block. And those two are two different thing, walaupun katanya sering beririsan. Gue mungkin emotional block nih menanggapi The Sun Chaser. The Sun Chaser ngomong gini. Ngapain sih lo? Oh, minum dia. The Sun Chaser ngomong gini, @ripin.id, jual digital download dong event kemarin, pasti banyak yang mau deh. Oke, The Sun Chaser, lo bilang kan banyak yang mau. Coba lo sebut berapa banyak yang mau. Yuk, angka exactnya berapa yang mau? Kalau lu bisa jawab berapa yang mau? Kalau lu bisa jawab, gue nggak mau polling, gue mau Sun Chaser jawab. Kalau lu bisa jawab berapa persis yang mau digital downloadnya, kita jual. Tapi kalau lo nggak bisa jawab, jangan komentar. Anjay. Nggak, Bo, yang kayak gitu-gitu suka bikin rusuh. Kebayang nggak kalau orang yang diomongin pasti banyak kok yang mau, terus orangnya ikut. Ya udah deh kita bikin, udah capek-capek dibikin nggak ada yang beli. Capek loh. Bicara tuh pakai data. Bener nggak? Buran. Bicara pakai data ya kan, dia kan sebagai geng duet yang kemarin mungkin nggak datang ke Stage of Mind Volume 1 itu, mau tuh katanya 200 orang. Tahu dari mana 200 orang? Datanya dari mana? Enggak, gue tuh sebenarnya mau ngasih tahu aja bahwa bukan bitter, gue tuh mau ngasih tahu aja. Yuk kita biasain yuk kalau bicara tuh dipikir dulu, dibuat dulu datanya gitu loh, ya nggak sih? Karena ada loh orang-orang yang ketika dikasih tahu kayak gitu main langsung asal ikut aja, dan itu bikin susah orang lain nanti. Gitu. Siti bukannya di sini nggak boleh komentar, cuman kita membiasakan aja. Mungkin kalimatnya gini kali ya, tadi yang minta gitu. Om Dave, Stage of Mind Volume 1 itu bikin digital downloadnya dong. Aku tuh pengen deh gitu. Itu lebih personal mungkin ya gitu. Boleh kok, boleh aja. Boleh berkomentar, berpendapat boleh. Ini negara bebas, negara demokratis. Negara apa? Demokrasi. Sama mungkin aku bilang gini ya, untuk geng duet yang kemarin Stage of Mind Volume 1 tidak sempat hadir karena ada acara keluarga, karena belum berminat, karena lagi ribut mungkin sama negara atau sama gebetan atau sama mimpi lo. Nanti Volume 2 ikutan ya sayang ya. Nanti kita bikin lagi Volume 2. Nah, nanti kamu ikut ya supaya nggak ketinggalan, karena biar terbiasa juga kayaknya konten Stage of Mind itu nggak akan kita lempar di digital konten supaya teman-teman penasaran, ikut off airnya aja gitu ya. Seru loh acara off airnya tuh. Kita dapat inspirasi, kita tertawa, kita nangis sama-sama, dan banyak topik-topik yang kita gulirkan di situ emang sengaja untuk konsumsi offline aja gitu. Sifatnya tuh ya TTA aja
aja gitu ya. Yang tahu-tahu aja, tungguin aja bentar lagi kita bikin peraturan kalau event Stage of Mind nggak boleh direkam dan nggak boleh diposting. Nanti akan tiba kok masanya. Takut ada teke tuh bahasa Manado artinya polela. Apa tuh intal? Takut ada polela intal. Polela alias polisi, yes. Karena gini ya, geng duet. Kalau geng duet melihat atau mengikuti perkembangan duet Dave Iwet siaran pagi dari 2023 ya. Sebenarnya pelan-pelan yang kita coba lakukan adalah membangun komunitas geng duet. Makanya kita bikin merchandise, kita bikin event offline, kita bikin event online, kita tiap hari menyapa geng duet, kita berusaha cater ke kebutuhan dan juga saran geng duet gitu. Karena kita pengen geng duet antar sesama satu sama lain juga suportif, saling mendukung. Itu kan gunanya punya temen ya. As simple as kalau ketemu sesama geng duet, lo bisa saling menyapa dan menegur sapa gitu, membuktikan bahwa hey, we are not alone in this world gitu. Ada sesama geng duet lain yang juga siap membantu kalau ada apa-apa. We are knitting the community lah, biar kita tuh semakin terkoneksi. Yang mahal dalam hidup itu koneksi sih buat aku. Ini pelajaran yang aku dapat waktu Sincia kemarin bertemu dengan tante-tanteku. Aja nih Malih kayak pendeta baru. Enggak, gampang banget ya dibikin terpolarisasi begini. Tuh. Apalagi sih yang? Ya ini, lu lihat kolom komentar sekarang. Lu lihat nggak? Enggak. Begitu Aku gua ngomong, gue kan nggak Iya. bisa multitasking. Begitu gue ngomong, ya, abis itu kan gue ngomongnya tadi ketus banget kan. Terus abis itu lo langsung masuk dong. Lo langsung masuk menjadi si manis, langsung hadir. Semua pembelaan arahnya ke lo. Guanya langsung di bash, gitu kan. Mudah sekali. Ya, si Adem ya. Memang unpopular opinion tuh sometimes it need to be heard gitu ya. Tapi intensi di balik itu aja yang kita nilai dan kita jadikan poin pentingnya gitu ya. Sing adem. Nggak apa-apa, tadi eksperimen sosial aja. Mudah kan emang memecah belah orang tuh, gitu. Iya, apalagi zaman sekarang ya, dengan sepenggal kalimat aja tuh kita bisa terpantik emosi kita. Emang Iya. Iya. tes jimat. Iya, benar. dan ini, lo tau nggak? Becky udah bilang tuh, lempar topik lain aja yuk, katanya gitu. Becky tuh apa? Becky tuh sanguin ya, sanguin gini. Aduh, mulai panas. Yaudah kita ngomongin yang lain aja yuk, gitu. Ya kan, namanya juga hidup guys. Hidup itu baru seperti itu memang ya. Gitu guys. Terus lanjut lagi bukunya Mas Dev. Iya, itu aja sih. Aku cuman pengen share gitu kalau aku lagi menikmati buku ini gitu. Dan kalau ada geng duet yang suka pada DM kan nanya, Om Dev lagi baca buku apa? Nah, mungkin aku nggak selalu punya kesempatan balas atau bikin story. Aku langsung pengumuman saat siaran aja. Kalau lagi cari bacaan di bulan puasa ini daripada gibah atau water cooler topik gitu, baca ini deh. Biar tahun baru kita sama-sama punya cita-cita untuk jadi lebih baik lagi. Itu kan kayaknya our goal every day ketika kita hashtag mengurus diri ya, karena kita pengen selalu menjadi lebih baik gitu. Gue demen tuh baca-baca yang kayak begini, walaupun mungkin beberapa kayaknya gue udah tahu ya, tapi every time I read a book or I listen to podcast or whatever gitu ya, I always try to jump into the
book with a glass empty gitu. Kayak tadi gue kan sebenarnya udah tahu tuh ada mental block, ada ini reframing, gue udah pernah dengar, gue udah pernah ikut kursusnya, gue udah pernah baca gitu. Tapi I always empty my glass, terus I always learn something new. I end up always learning something new, kayak oh ternyata ada blok emosi ya gitu, menyenangkan ya ternyata. So I always find something new that I take. Si Sunil ini pekerjaannya apa, Bo, sebenarnya? Nah, waktu aku menjadi tamu podcastnya dia yang judulnya Big Thinkers itu, gue lagi cosplay jadi cowok-cowok karir ya. Jadi pas dia menyapa gue di depan lift gitu, Bro Dave, hi, saya Sunil. Oh, good to meet you. The pleasure is mine. Thank you so much for doing this. My pleasure. Gue gini. Jadi podcast ini, kamu nih podcasternya? Iya, aku. Aku tuh sebelum ini CTO. Oh, CTO. Lo tahu CTO singkatan dari apa? Nah, harusnya O-nya kayak lu kan? Ya. Sayangnya O-nya gue tuh, coba lu jadi Sunil, terus lu bilang gue jadi Dave. Oke, halo Bro Dave, apa kabar? Aduh, thank you ya for doing this. Thank you so much loh. Thank you so much. A pleasure. Ya, Jadi ya, podcast ini tuh podcasternya kamu ya? Iya. Dulu tuh aku CTO sebelumnya. Dia CTO di mana, Bo? Nah, gue nggak nanya tuh karena otak gue tuh gini. Do I supposed to know what a CTO is gitu? CTO tuh apa nih? COO, CFO, COMO, I know ya. Chief Executive Officer, apa gini? Kayaknya itu Chief tuh depannya ya. Chief Technology Officer. Chief Tech Officer. Chief Technology Officer. CTO, Chief Technology Officer. Oh, bener dong. Chief Technology Officer. Gue nya ngambang terus dia langsung menjelaskan. But aku jenuh berurusan dengan server. Aku rindu interaksi dengan manusia. Oke. Ini ada cerita juga soal CTO yang kemudian berubah peran. Dia belum sampai CTO sih, direktur IT lah gitu gampangnya. CTO tuh benar-benar. Jadi kemarin tuh gue meeting. Akhirnya dalam hidup gue punya acara buka puasa bersama, walaupun bentuknya meeting ya sebenarnya ya gitu. Terus habis itu makasih. Terus udah gitu ada satu orang peserta meeting itu, dia title-nya tuh account executive AE ya. Terus pas dia datang tuh gue ngeliatin gitu, oh ini yang namanya Dika. Jadi kita selama ini selalu ngobrol di grup kemarin ketemu offline, jadi lihat wajah langsung, ketemu langsung. Oh ini yang namanya Dika gitu. Iya Dika. Oh halo Dika. Terus gue diem aja, gue liatin gitu. Terus ada satu partner kerja gue bilang gini, kenapa? Dia bilang gitu, nggak apa-apa, gue bilang gitu kan. Dia tahu kali ya muka gue tuh udah kayak tanda tanya, kayak ada judge-nya sedikit gitu. Terus dia bilang gini, subtitle, anak sekarang bilangnya subtitle. Kenapa dia bilang gitu? Terus orang ini, partner gue ini bilang gini, mukanya nggak kayak AE ya. Terus gue gini, iya, gue bilang gitu karena anak account tuh mukanya menurut gue template, Bo. Bukan mukanya sama, tapi gayanya, cara dia bicara, cara dia membawakan diri tuh anak account tuh kelihatan. You know kan, client servicing, terus nyapa orang tuh malam, halo gitu. Ini kok kayak agak lempeng-lempeng gimana gitu. Sementara kalau di grup tuh lincah banget, bener-bener account gitu, fungsi accountnya ada. Terus abis itu si partner itu gue bilang gini ke gue, dia dulunya programmer. Oh ya? Terus si Dikanya bilang gini, iya mas, aku dulu orang belakang layar. Terus apa yang memutuskan kamu untuk maju ke depan layar? Aku pingin nyobain hal baru aja, karena hampir setengah hidupku itu aku ngerjain program. Dia bilang gitu. Terus gue gini, wow, pasti susah ya, gue bilang gitu. Terus dia bilang gini, awalnya susah tapi kesini-sini aku makin bisa. Dia bilang gitu. Gongnya adalah, lo harus tahu web, si partner gue ngomong gitu. Kenapa? Dia itu beli rumah
jadi afiliator. Wait, dia beli rumah karena pendapatan afiliator. Iya. Tanya Ngapain dong. masih kerja di kantor? Iya, kan dia tetap butuh gaji tetap. Ingat yang tadi dibilang, ya. Raffi Ahmad udah sekaya itu masih bikin acara sahur. Sama sama Dika. Dia udah punya gaji tetap, tapi masih tetap mau punya tambahan. Out of my curiosity, afiliatornya di mana? Ngangguk aja kalau platformnya selain TikTok. Di TikTok. What? Yes, TikTok. Bukan live Dan ya, afiliator. Yes, beli rumah. Recent year, 2-3 tahun ini atau past year? Lebih dari 2 tahun? Dia baru beli rumahnya tahun lalu. Jadi berarti dia udah mengerjakan itu beberapa lama, sekian waktu lah ya. Berarti ya dia kan? termasuk afiliator Yes. awal-awal. Yes, Termasuk afiliator awal. betul. Tanya dong dia jualan apa? Dia jualan apa? Apa nama akunnya? Pengen lihat gua mukanya. Sabar kak, sabar. Kau kalau udah ada uang banyak, kau pingin kenal. Kalau uang Bukan dikit, kau lagi. nggak mau kenal. Aduh, wajah-wajah subtitle kayak gue gini. Ya. Saya capek kali makannya di Solarina Iya. dulu. Pengen kali makan di Esa. Tuh, ya. Tahu nggak jualan apa? Apa? Obat ketiak. Garam. Jualan garam sama mainan anak-anak. Sea salt. Garam Bali. Iya. Garam apa? Garam dapur. Garam dapur, nggak yang keren-keren gitu, enggak. Wait, ya gini ya. Kalau dia bisa beli rumah dari jualan garam, garam itu harganya berapa sih? Gue terakhir beli Himalayan Sea Salt itu 10.000. 64.000. 10.000. Dia mesti jual quantity berapa banyak sampai akhirnya bisa beli rumah, malih. Bo, dia ngupload video sehari 3 kali. And only garam. Only garam. Rupa-rupa konten video, keranjang kuningnya garam. Dan si Dika ini juga yang punya garam madu itu. Bukan, beda lagi, nggak nyambung. Ya who knows? Zaman sekarang kan era-eranya plot twist. Enggak. Who knows? Enggak. Gila Hebat nggak? loh. Apa Iya nama kan? akunnya? Geruduk. Nah, gue belum tanya kemarin, lupa gue tanya. Tapi Peres, lu gatekeeping, lu mau nikmati kontennya dia sendiri, lu mau bedah kunci suksesnya dia dan lu nikmati sendiri, lu ATM sendiri, amati, tiru, mandiri. Apa lu ATM, amati, tiru, modifikasi momong. gila, modifikasi. Momong beda lagi dong. Kalau momong Amati, beda tiru, lagi. momong yuk. Amati, tiru, ngomong yuk. Tapi gue kagum loh. Gue sampai gini, wow kamu hebat banget ya. Dia bilang, ya namanya juga kita kan kalau beli rumah mesti ngumpulin uang mas. Dia bilang gitu. Terus gue cuma gini, iya sih. Dan get this, akunnya nggak cuma satu, Bo. Akunnya dia ngelola 2 akun, istrinya megang 6 akun. 3 akun apa 6 akun gitu. Oh wow, ini nggak bermaksud seksis ya, tapi ini aja, cakep apa nggak? Kok seksis? Karena gini, banyak konten kreator yang Biasa naik aja. itu Lu mah salah lagi yang- gue nanti. Tahu gue Enggak, ini kan diskusi. badan. Iya, angkat-angkat Iya, tahu. gitu. Oke, Ya, gini, apa gue tuh akan namanya? bilang, Apa bait? tahu Apa gue. bait gitu. Iya. Terstrap. Enggak, ini enggak terstrap, enggak. Bukan jual-jual tampang, bukan terstrap. Jual-jual otot, Enggak. laga-laga otot. Enggak. Keren ya? Bagus, hebat. Ya, dia itu kemarin langsung jadi inspirasi, tau nggak? Rio sampai termenung. Rio. Ya, Rio Delimonte. Rio siapa tuh namanya? Rio Delimonte. Rio siapa? Rio tahu Rio kan? Bukan Kok kayak Rio Pasar merek Ibu ya? tomato kecap? Hah? Del Monte, lain lagi. Ini Del Monte. Gue gak kenal siapa Rio Delimonte. Kalau nyebutin dia seolah-olah gue Rio. harus kenal. Rio anak teling, Rio. Oh, Rio Ah. banyak.
Ai. ATM, amati tiru murahin tuh kata geng duet. Iya, ATM, bener. amati tiru manipulasi. Hey, Iya, benar. Rio sampai termenung loh. Rio sampai diam gitu. Terus gue bilang gini, kenapa? Pingin ya? Iya loh, tapi kok aku nggak ada ya waktunya. Terus dia bilang, ya kalau waktu sih emang harus diselipin. Dali Munte tuh marganya rupanya. Lah ya iya emang marganya Dali Munte. Ya gue nggak tahu. Heeh. Iya, Bo. Terus gue cuman gini. Lu nggak, terus gue tanya gini, lu nggak pikirin viewsnya berapa satu video gitu? Nggak, Mas. Aku gelondongin aja videonya udah. Pertanyaannya, dia bisa akhirnya beli rumah itu setelah jadi afiliator berapa lama? Ngumpulin uang garam berapa lama? 2 tahun apa ya? Oke, 2 tahun ya. 2 tahun tuh cepet loh. Cepet. 2 tahun tuh cepet. Karena gini ya teman-teman ya, maafkan kalau tadi pertanyaan-pertanyaan saya terdengar terlalu tajam atau berusaha menganalisa hal-hal yang tidak perlu. Gue tuh sebenarnya paling demen menyaksikan konten-konten yang kayak gini nih, yang Iya kan? banyak ya di TikTok, Iwet, Iya. kreator-kreator yang sukses jadi afiliator, terus mereka diwawancara di podcast atau mungkin kesuksesan mereka tuh didissect sama anak Gen Z sama geng millennials gitu. Gue suka nontonin kontennya kayak kenapa Resuka Ari bisa sukses, kenapa dia bisa narik duit 400 juta uang jajannya, kenapa ini, kenapa itu, atau Timothy Morgan lah, atau siapa banyak lah. Gue suka nontonin dan gue suka bacain komentar-komentarnya, Wet. Dan salah satu komentar yang paling sering dari penikmat yang berusaha juga terjun ke afiliator adalah gini, ya dia enak, cakep gitu, yang nonton banyak, nggak perlu ngomongin konten, nggak perlu ngomongin hook, juga emang cakep gitu, penonton pasti banyak. Jadi beauty privilege itu menjadi emotional block dari banyak pihak untuk bisa maju di negara yang emang rata-rata merasa dirinya jelong gitu. Siapa sih yang ngajarin kalau kita jelek? Nggak ada loh yang jelek sebenarnya. Jadi kayaknya itu emotional block. Jadi gue gini, oh banyak sebenarnya konten-konten kreator ini yang merasa bahwa kepentoknya adalah beauty privilege gitu. Oh iya ya. Terus gue berkaca pada diri gue juga dong. Gue kalau nontonin konten orang, gue milihnya yang gimana sih gitu. So just to prove my point. Iya kan? Ada teman, ada yang ngitung gini. Dia jadi siapa tadi, Diki ya? Dika. Kalau komisinya Rp1.000, dia itu kudu jualan 1 juta garam loh. Iya. 1 juta garam itu sebintaro sektor 9 nggak sih? Ya serumah. Tapi iya, cuma make sense kan dengan dia ngupload video sehari 3 kali. Iya nggak? Iya nggak? Satu hari dia kudu jualan 1.370 pak garam. 1.370. Lah gue pengen jualan minyak wangi gue Joie de Vivre sehari 100 aja nggak nyampe loh. Sama 1.370 pak. tahu nggak? Yang make sense adalah dia bilang gini, kok kamu bisa ngumpulin uang segitu banyak? Gue bilang, ya jualannya emang yang murah-murah aja, Mas. Dia bilang gitu. Gak bisa. Hana, cari tahu Kerati sama ke si Iwet, ajak itu Diki untuk live bareng, kita bahas inspirasi kesuksesan dia jualan garam bisa beli rumah. Dia boleh menyamarkan identitasnya. Ya enggak lah ya, dia kan di TikTok juga mukanya kelihatan ya. Lu putri malang, lu dokter detektif disamarkan. Jadi ya gue pengen ngobrol sama dia. Hana. Dika namanya, Dika bukan Diki. Tadi gue bilang apa? Diki. Garamnya garam masak apa garam doa? Apa garam rukiah? Apa garam dan madu? Garam apa? Garam masak. Kayaknya apa gue pivot aja ya, 2026 lebih baik jadi penjual garam ya, Hendrik. Udah deh, lupakan influencer Asia Pasifik, terlalu banyak aturan. Viral dikit diomongin, viral dikit di-bash. Aku lelah jadi Luna Maya. Ngomongin tapi paling nggak lu udah pernah kan ngerasain jadi Luna Maya kan, viral diomongin. Ya Luna Maya cantik, gue enggak. Apa? Kemarin si Dwina sampai WhatsApp gue loh.
Duina siapa? Aduh, kumpul leader. Ngapain dia WhatsAppnya lu? Gue yang dibahas oleh Duina. Kenapa lu WhatsAppnya si Iwet? Iwet mah bayar-bayar aja. Dia bilang gini, is Om Dave oke? Dia bilang gitu. Semoga nggak kapok ya diundang ke kumpul leaders. Dia bilang. Tapi emang netizen Indonesia tuh seperti itu, Mas. Dia bilang gitu. Kalau ada sesuatu yang kayak tadi, eksperimen sosial gue tadi, begitu ada sesuatu yang tidak sesuai dengan pendapat mereka, mereka rame-rame langsung bash. Dia bilang gitu. Terus dia bilang, dan bener tuh bahwa kalau udah kalah, yang mereka lakukan adalah mengejek fisik. Gitu. Terus gue bilang, iya udah nggak kok, dia udah nggak apa-apa. Gue bilang gitu. Malah dia jadi belajar sekarang. Terus dia jadi dapat insight bahwa oh kayak gini ya ternyata jadi orang terkenal. It's okay, nggak apa-apa karena emang cita-citanya dia mau jadi kok terkenal dan populer. Oh gitu ya Mas ya. Aduh, mudah-mudahan nggak kapok ya Mas Dev ya. Terus gue bilang enggak kok, enggak. Udah kita kolaborasi aja sekalian. Gue bilang gitu. Maksudnya kolaborasi itu apa, Bo? Nggak ada, gue ngomong aja. Bisnismen tuh gitu ya, suka ngomong tanpa arah. Kesel ya. Anyway, Ya tadi kan? aku mau bahas. Ripin tiba-tiba beride gini. Baiklah, kalau begitu merchandise duet berikutnya adalah kita jualan garam pakai logo duet. Oke, boleh. Bisa tuh, ya kan? Tapi lucu ya kita ngobrol sama Dika gitu ya, geng duet ya. Kan biar 2026 ini kan jadi afiliator itu kan digadang-gadang sebagai pekerjaan mudah yang ibu rumah tangga bisa lakukan di rumah saja. Ya kan? Betul. Hanya bermodalkan apa sih, Bo? Hanya bermodalkan Betul. internet dong. Hanya bermodalkan Betul. koneksi kan. Kalau orang bilang kan Betul. sekarang udah bukan modal dengkul, tapi modal Betul. koneksi. Inet ya kan. Nah, jadi siapa tahu bisa memberikan inspirasi. Dan gue tuh mau nanya gini, rumor has it, kolam afiliator tuh sekarang udah gemuk banget. Gimana Betul. cara menyikapinya gitu. Kita juga Betul. pengen kali beli rumah. Nggak semua orang lo bisa nulis buku untuk beli rumah. Nah, ya. /Ika Natasha. Nah, itu dia. Pada mau nggak kira-kira belajar caranya jadi afiliator? Bikin kontennya kayak apa sih? Karena udah dua nih temen gue yang gue lihat kisah suksesnya. Satu si Dika itu, satu Melanie Ricardo. Dia beli mobil loh. Cuma kan kalau Melanie Ricardo pasti pada ngomong ini, ya dia kan akunnya udah gede, dia mah terkenal, dia mah begini, dia mah begitu. Cuma yang mesti ditiru dari Melanie adalah, lu perhatiin nggak? Dia setiap bikin story ada aja yang dijual sama dia. Ada aja yang dijual sama dia. Miun juga. Tapi Miun gue belum tahu dia udah beli apa. Loh, enggak, maksud gue kan kita kan mengukur ya, David ya, bener nggak sih? Iya kan? Ukurannya tuh apa? Dika beli rumah, Melanie bayar apartemen sama beli mobil. Pemalas nggak bisa, Kak. Pemalas keluar aja dari sini, nggak bisa, Kak. Kalau jadi afiliator tuh harus rajin. Kau bayangkan si Dika itu bikin video 3 kali sehari, Kak. Apa kalau bukan dia rajin orangnya? Bener nggak? Oh, ternyata Miun hidup dan nyekolahin anak tuh dari uang afiliator. What? Iya. Biaya operasional hari-hari Miun dan nyekolahin anak Iya. dari afiliator. Iya. Hebat ya. Iya kan? Yalah, gue udah gak pengen jadi pejabat, jadi afiliator aja. Cuma masalahnya, rajinnya itu yang kemarin tuh gue habis ngobrol sama Dika, gue cuman gini, harus rajin ya. Nggak ada tuh orang-orang tuh males-males gitu, nggak bisa. Melanie tuh ya, misalnya gini, lihat nih ada pear gini, buah pear gini ya. Dia bikin video, kasih link langsung. Dia apa? Misalnya gini, ini nih, apa nih namanya, cashew nut butter, enak banget nih aku makan tiap pagi sambil sarapan, keranjang kuning. Fanny, ada geng duet gini. Babysitter anak gue iseng-iseng jadi afiliator, Tuh. bisa buat bayar sekolah anaknya. Jadi afiliator itu ada minimum followers nggak sih? Setahu gue ada deh, untuk bisa menyematkan keranjang kuning ada. Ya kan,
kan lu tumbuhin dulu, hidupin dulu akunnya, baru kemudian lu jadi afiliator kan. Kata Riri Iya. nih, Kak, Mami Cici, Mami apa Cici nih? Mami Cici Louis, itu 2 orang ya. Afiliator satu TikTok, ya semua ada modal awal dari suaminya dengan diputer. Oh iya, ya dukungan, support system lah ya. Nah, ini Binabun, gimana caranya buat kita yang kerja 9 to 5 bisa balance? Kan katanya harus rajin konten. Nggak ada balance menurut gue jadinya. 600 follower baru bisa. Iya nggak? No balance. Akhirnya kemarin gue sebelum gue nonton Vindes di sahur, gue nonton di YouTube, acaranya channel News Asia atau BBC gitu. Cerita tentang street hawker di Singapura. Terus ada satu nenek-nenek umur 95 tahun, udah bungkuk begini. Lo seneng pasti. Dia punya hawker di Chinatown. Jualannya itu ini apa namanya, mie wonton mie ya, wonton mie. Dia diceritain lah gimana dia mau mulai itu segala macam. Satu kalimat yang kena banget ke gue dan gue gini, anjret. Dia bilang gini, kan ditanya, kenapa kamu masih kerja di umur segini? Terus dia bilang, kalau kamu mau punya uang banyak, ya kamu harus kerja. Kalau kamu mau punya uang, kamu harus kerja. Kalau kamu mau punya uang banyak, kamu harus kerja keras. Diem gue. Ini kan nyambung ya sama yang cerita Dika tadi. 9 to 5 atau mungkin 9 to 9, dia jadi account eksekutif di agency. Lalu kemudian, aside of that, dia bikin video buat afiliator. Kerja keras malih. Kalau mau punya uang harus kerja. Kalau mau punya uang banyak harus kerja keras. Keras. Makanya tadi ada yang nanya, gimana ya caranya biar balance? Nggak ada balance, sayang. Nggak ada balance. Gitu. Ya udah, nanti kita coba reach out ke Dika ya, geng duet ya, biar Dikanya berbagi cerita up and down susah senangnya seperti apa, biar dia juga bisa kasih tips dan masukan kepada kita sebelum nanti akhirnya kita mungkin terpanggil dan pengen belajar seperti apa menjadi afiliator. Nah, Mia 2020 kayak Raffi dong live Ramadan. Itu sebenarnya poinnya gue tadi. Tapi kan udah di best duluan. Capek ngomongin dia. You know what? Yang gue kagumin dari Raffi apa? Resiliennya, Kerajinan dia ngejar duit tuh buat gue kayak, anjir nih orang, gue gak sanggup kayak gini. Hebat sih dia, untuk itu dia sih. Salut, Terus satu lagi ya, dia itu adalah orang paling baik menurut gue yang pernah gue kenal. Masa sih, Wet? Beneran. Bener. Terlepas ya dari semua isu ini itu segala macam, cuman maksud gue kayak gila sih ini orang. Gila loh. Gitu. Oke, nanti tadi kan lu sempat lempar ide ya kalau lo pengen ngajarin geng duet untuk bikin konten kalau mau jadi afiliator, ditampung ya, kan geng duet suka gitu ya. Kalau udah dijanjiin nanti kita hutang loh, janji adalah hutang. Nanti diusahakan untuk dipenuhi janji tersebut. Kayaknya banyak sebenarnya ibu-ibu rumah tangga di sini ya yang pengen juga nyobain afiliator. Dan kalau mau nyoba itu menurut gue memang ada baiknya kita nyoba, tapi kita tahu cara yang benernya kayak apa. Benar. Supaya itu self confidence boost gitu. Ketika kita nyoba dan berhasil, rasa percaya diri lo terpupuk kan. Tapi kalau lu nyoba dan gak berhasil, rasa percaya diri lu pasti hancur. Jadi betul. Mau nyoba sesuatu, that's at least the way I do my game. Tapi menurut gue itu satu hal lagi, kan tadi lo bilang ketika lo nyoba sesuatu lo berhasil, maka confident lo akan timbul, betul nggak? Iya kan? Which menurut gue itu benar banget, itu manusiawi banget. Tapi ada momen dimana lo bilang tadi juga, ketika lo mencoba sesuatu kemudian lo gagal, confident lo kemudian drop. Di situ resilient itu diuji. Gimana lo bangkit ketika lo gagal, itu lo coba lagi. Which itu yang menurut gue tidak semua orang punya.
Begitu dia gagal, udah nggak berhasil. Mungkin emang itu cuma di Dika aja berhasilnya, mungkin cuma itu berhasilnya di Miun aja, not for me. Itu sih. Itu Iya kan? Itu Emotional block. Bener nggak? Iya kan? Balik lagi bener Patriciana, ketahanan Malang. Gue yakin ya, Dika itu pasti ada momen-momen ketika nggak ada yang lihat videonya. Tapi gue yakin sekali dia lanjut terus, nggak dia pikirin. Dia jalan terus, dia bikin terus videonya sampai akhirnya, gue nanya lagi sama Dika, kamu boost nggak video kamu? Enggak mas, aku pernah sih nyoba tapi nggak berhasil. Jadi ya udah, aku bikin organik aja. Iya, tapi itu ya sebagai konten kreator bullshit kalau kita tuh nggak, kalau kita abis ngepost video kita nggak ngecek berapa banyak nih yang nonton, siapa nih yang komentar. Pasti lah. Dan suka kecil hati loh, Web. Kalau yang nonton tuh dikit, emang kecil hati loh. Ciut loh. Apalagi kalau konten jualan ya, ciut loh. Jujur iya. Gue juga bikin, Dave. Gue juga bikin. Kan awal 2026 ini agak berat ya melangkahnya ya aku ya. Aku kan agak berat ya melangkahnya. Positif 2026. Oh iya benar. Benar. Gue tetap positif. Terus gue mau coba afiliator. Melani aja bisa, masa gue enggak? Gue bikin video. Gue taruh, Dave. Gue jualan frother gue ini. Gak ada yang beli. Mali, amati, tiru, momong. Melani jualan lipan setip ya, 80.000, 60.000, 30.000. Lu frother lu berapa? 2 juta, lagi diskon jadi 1,8. Beli dong, ada videonya loh. Lu tuh juga amati, tiru, momong, lu tuh nggak ngotak. Lu lah, soalnya banyak yang nanya, banyak yang nanya itu apa, beli di mana. Nah, akhirnya kita ketemu ya. Kenapa lu kepahitan ditanya banyak? Kak download dong digital ini konten, terus lu gini. Berapa banyak yang nanya? Karena lu sebenarnya pahit. Lu pernah jualan frother, ditanya-tanya, nggak ada yang beli. Lu pahit, makanya itu triggering buat lo, emotional block lu. Lu ditanya-tanya begitu triggering. Tunggu dulu. Oke, kan gue jualan ini nggak laku ya, karena mahal kan. Oke, kita coba yang lebih murah. Gue jualan sikat gigi elektrik loh. Gue juga jualan sikat gigi elektrik loh. 300 sikat ribu. Gigi elektrik. Capek ya, Bo. Si Dika jualan garam 10.000, lu sikat gigi elektrik 300.000. Dari frother emang udah turun ya. 300.000 loh. Belilah. Ada yang lagi promo loh, 250. Sikat gigi gue aja, gue beli sikat gigi 76.000 dapat 3, Web. Tapi bagus loh, sikat gigi elektrik bisa sampai ke ujung-ujung loh. Itu tuh sama kayak ada temen gue gini, Dave kan lu temennya banyak, iya. Lu suka ngebantuin tuh, gue lihat suka afiliator, iya gitu. Mau bantuin barang gue nggak? Bantu jualin barang gue nggak? Mau, gue bilang gitu. Apa nih? Aku bilang gitu. Jualin kapal pinisi punya gue dong. Sama aja kan gitu, kayak lu jualan parfum, lu afiliator. Temen gue jualan frother 2 juta aja kagak laku. Kapal pinisi lu suruh gue jual di TikTok. Lah, dia pikir Rita Nasution bisa loh jualan 56 miliar rumah. Sasakan gue kurang ngembang, 2 hari udah lepek rambut gue. Gue baru mau ngomongin penampilan aja udah di-dash gue di internet. Mana pengen gue nyasak rambut jualan kapal 8M. Emotional block. Belum lo mulai, belum lo coba, lo udah dulu rambut gue nggak disasak. Temen gue jualan frother nggak laku, gimana gue mau jualan pinisi? Emotional block. Rita Nasution kali ya kita undang jadi tamu. Iya ya kan? Iya nggak? Iya kan?
hanya dengan 8 miliar. Iya. Kapal mewah ini dapat menampung bisa. Anda Iya. dan keluarga Anda. Sekarang videonya Rita Nasution udah pakai kalimat-kalimat cantik loh. Bisa Yaitu? bukanya gini. Rumah bukan hanya sekedar destinasi, karena rumah adalah perasaan. Hunian, langsung zoom out kan ya, zoom out langsung kan ya, zoom out, rumahnya langsung kelihatan kan ya, langsung. Rumah ini dengan luas 1 hektar membuat Anda bisa merasakan perasaan tenang. Ya iyalah, rumah 1 hektar ya tenang lo Mali. Bu Rita, itu bukan tenang. Nggak ada orang. Di rumah lu 1 hektar nggak ada orang, makanya Iya loh. sunyi Iya loh. berarti tenang. Tapi ada satu yang, ini ngomongnya Rita Nasution ya. Ada satu sasana gym ibu kota, menurut gue yang punya pinter, Gymnya ini tuh cabangnya banyak dan membershipnya itu medium lah gitu, dan jadi dia hire Rita Nasution untuk bikin video di sosial media mempromosikan dia punya gym. Dan Rita Rita Nah, ini mouth block. Ya, ini mouth block. Mulut lo keblok, susah banget mau ngomong Nasution aja. Gue cuma mau bilang, gue tuh aus lo siaran begini pengen minum dari tadi, apalagi lo yang pada puasa lo harus siaran. Aduh, gue tuh aus, kering lo mulut gue. Terus udah gitu apa? Maksud gue gini, hebat banget. Lu can you imagine, biasanya Rita Nasution kan jualannya properti. Ini dia hire Rita Nasution bikin konten untuk mempromosikan dia punya gym, seolah-olah Rita lagi jualan propertinya dia. Jadi gini, dan Rita Nasution being Rita Nasution ya, tengah-tengah gym gitu, tetap sasakan. Rambutnya kayak singa, malaikat Jibril. Olahraga bukan saja pilihan hidup dan gaya hidup, tetapi soal kenikmatan hidup. Terus zoom out, kameranya dari atas, Bo. Iya kan? Pusat kebugaran ini dilengkapi dengan kolam renang. Dia kayak Tuhan Yesus. Dia cuma segini. Ya kan? Iya loh. Kan? Belajarlah dari Rita Nasution. Gue tanya sama lo, berapa lama tuh dia bikin video gitu sampai akhirnya satu videonya viral, sampai orang ngomongin dia? Udah lama pasti. Udah lama pasti. Good point. Iya nggak? Pasti udah lama. Udah bertahun-tahun dia ngerjain itu sampai satu videonya viral. Sampai semua orang, sampai dia akhirnya tidak hanya mendapatkan komisi dari barang yang dia jual, tapi dia jadi endorser. Ya, well, true. Iya, Jadi sebetulnya poin dari obrolan kita ini adalah bahwa kegigihan aus beneran deh, gue tuh siaran berusaha nahan pengen minum. Biasanya kan gue tuh siaran sambil minum teh. Gue tuh aus loh. Gue tuh tepuk tangan deh sama kalian yang pada puasa, tapi harus harus presentasi. Kalau gue jadi kalian ya lagi puasa harus presentasi, gue udah saya email dibaca aja ya. Lu bayangin, lu bayangin lu puasa, lu presentasi, lu udah nelen ludah, lu udah nahan aus lo. Orang yang dipresentasiin nggak ngerti. Nah, itu cobaan lagi tuh. Lanjut silakan, poinnya adalah poinnya adalah soal kegigihan ya gitu ya. Dan gue kegigihan dan juga apa coba, Dika, Rita, ya anjay kenal banget gitu, kayak seumuran Tante gitu ya. Rita. Tante Rita ya. Tante Rita tuh kalau di bahasa teman-teman gue artinya tentara loh. Iya udah nggak usah. Yuk lanjut lagi yuk. Tante Rita kenapa yuk? Dika, ada Polela, Tante ada Rita. Ya. Tante Rita Terus. itu juga mereka
otentik melakukan apa yang mereka lakukan. Yes. Ya kan kayak Yes. Tante Rita, Yes. lu baru denger suaranya aja lu udah tahu gitu, ya kan? Nah, gue punya cita-cita baru ya. Gue tuh kan lagi pengen ngedongkrak selling gue, penjualan dan positioning gue sebagai MC wedding top tier prasejahtera. Gue mau hire, gue mau kumpulin duit ya, dan gue mau hire Tante Rita. Gue mau minta Tante Rita untuk bikin video ngejualin gue seolah-olah gue properti. Saya Investment. Iya. Ini bukan soal harga bagus. MC adalah penjaga alur suara. Lu kebayang dong. Tapi dia mempromosikan gue, bukan properti. Tante Rita. Kayak Sasana Gym itu. Hana, kita jadi tamuin dong Tante Rita, pengen ngobrol ya. Tante Rita. Gue pikir apa tadi, ternyata Nggak beda usah. lagi dia. Ya udah deh, udah jam 8:10, gue ada meeting jam 9. Guys, jangan lupa, gue jualan frotter di keranjang kuning gue. Yuk dibeli yuk, boleh ya? Bodo amat. Bisa yuk. Sikat gigi elektrik, yuk bisa yuk sikat gigi elektrik ya, 200.000 loh. Ya, Gak semua orang pengen nyari getar-getar gitu pakai listrik, wet digeterin sendiri aja manual mekanik. Lebih murce. Ketemu besok ya geng duet ya. besok Sabtu jangan ide-ide Oh, lo iya, siaran besok. Hari Senin. Oh iya benar. Oke ya. Gue mau siaran hari Senin. Berapa banyak yang mau nonton gue? Coba sebut dulu. Karena gue mau siaran. Anjay. Dah. Takut.